Prabowo, saya tidak maju lagi periode kedua. Ada satu pemandangan yang jarang kita temui di panggung politik Indonesia, yaitu ketika seorang presiden, di hadapan kader partainya sendiri, justru menyuruh mereka diam. Bukan karena tak suka pujian. Bukan karena menolak popularitas. Tapi karena ingin jujur pada diri sendiri. Dan itulah yang terjadi pada 17 Mei 2025, di Kongres 4 Tunas Indonesia Raya, Tidar, sayap muda Partai Gerindra. Sore itu, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, dan salah satu tokoh politik paling dominan 2 dekade terakhir, berdiri di podium ketika para kader muda bersorak, Prabowo 2 periode. 2 periode. Teriakan itu bukan baru pertama kali terdengar. Dalam banyak agenda, suara itu muncul dari loyalis yang melihat Prabowo sebagai pemimpin ideal untuk terus berkuasa. Tapi kali ini, tanggapan Prabowo bukan senyum, bukan lambaian tangan, bukan ucapan terima kasih. Ia memotong euforia itu. Dengan nada serius dan tenang, ia berkata, "Tolong, jangan sebut seperti itu. Niat itu simpan dalam hati. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden." Seketika ruangan menjadi sunyi. Para kader tertegun. Dan publik, yang menyaksikan dari jauh, mulai mencerna, apa sebenarnya pesan Prabowo? Prabowo dan politik refleksi diri. Dalam dunia politik, yang sering kita temukan adalah politisi yang haus kuasa. Mereka menggenggam jabatan seperti menggenggam emas, tak mau lepas, meski tangan sendiri terluka. Tapi Prabowo menunjukkan sesuatu yang berbeda, refleksi diri. Ia bicara soal evaluasi, tentang kemungkinan gagal, tentang menepikan ambisi pribadi demi kejujuran terhadap cita-cita awal. Dan ini jarang, sangat jarang. Karena sejatinya, kekuasaan adalah godaan yang memabukkan. Kekuasaan membuat banyak pemimpin kehilangan arah. Mereka mulai lupa pada janji, lupa pada rakyat, lupa bahkan pada Tuhan. Tapi ketika seorang pemimpin berani berkata, "Kalau saya gagal, saya tidak akan maju lagi," maka disitulah lahir semacam harapan baru, bahwa negara ini masih mungkin dipimpin oleh mereka yang berjiwa negarawan, bukan sekadar politisi. Tahun pertama, bulan-bulan pertarungan dalam gelap. Namun jangan salah, ucapan Prabowo bukan datang dari ruang hampa. Ia bukan klaim kerendahan kosong. Karena saat itu, ia juga bicara soal realitas kelam dalam 6 bulan pertama pemerintahannya. Saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu ada rumah mereka yang didatangi. Mobil diikuti. Rumah difoto. Prabowo sedang membongkar satu kenyataan yang kita semua tahu, tapi jarang ada presiden yang mau mengaku. Pemberantasan korupsi tidak semudah pidato. Ia sedang membongkar apa yang disebut sebagai pembalasan balik dari para koruptor yang selama ini hidup nyaman di sistem yang rusak. Begitu sistem mulai dibenahi, mereka panik. Dan cara mereka melawan bukan dengan argumen, tapi dengan intimidasi, teror, bahkan ancaman fisik terhadap aparat penegak hukum. Dan Prabowo menegaskan, "Kita tidak gentar. Saya tidak gentar." Ucapan ini bukan sekadar slogan. Ini adalah pengakuan bahwa rezim ini sedang bertarung dalam senyap. Bahwa dalam diam, pemerintahan ini sedang menggeser batu besar yang selama ini menjadi penghambat. Korupsi yang dilindungi oleh kekuasaan bayangan. 2 periode, mimpi para loyalis atau keputusan Tuhan dan nurani? Kembali ke soal 2 periode, ini bukan hanya tentang masa jabatan. Ini soal mentalitas kekuasaan. Apakah seseorang ingin terus berkuasa karena rakyat masih butuh, atau karena ego pribadi belum kenyang? Apakah masa jabatan kedua diburu demi legasi, atau demi menjamin keberlanjutan visi negara? Prabowo, dalam pernyataannya, memberi jawaban filosofis. Yang menentukan bukan hanya Yang Maha Kuasa, tapi juga saya sendiri. Kalau saya tidak layak, saya tidak akan maju.
Ini adalah tamparan halus bagi mereka yang terus ingin memperpanjang kekuasaan dengan segala cara. Ini adalah isyarat bahwa seorang pemimpin harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan tampil, kapan tenggelam. Bahwa kadang justru dengan mundur, seorang pemimpin bisa lebih mulia daripada memaksakan diri. Prabowo sadar, keberhasilan tidak bisa diukur dari popularitas. Bukan pula dari indeks approval rating. Tapi dari kemajuan nyata di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan korupsi. Dan itulah kenapa dia bilang, jika gagal, dia sendiri yang akan mundur. Mengapa momen ini penting? Ucapan Prabowo adalah pernyataan politik yang sangat strategis. Dan dampaknya luas. Minimal ada 3 lapisan makna yang bisa kita bedah. 1. Isyarat kepada lawan politik. Dengan menyatakan tidak akan maju jika gagal, Prabowo sedang membangun kredibilitas moral. Ia membuka ruang bahwa kursi kekuasaan bukan untuk dipatenkan, tetapi untuk diuji. Maka lawan politik yang menuduhnya ambisius, jadi kehilangan argumen. 2. Peringatan kepada kader internal. Ia juga sedang mengingatkan para kader Gerindra agar tidak terlalu dini terjebak pada kultus individu. Yang penting sekarang bukan 2 periode, tapi bagaimana 1 periode ini dimaksimalkan. Jangan bicara 2029 kalau 2025-2029 saja belum ada prestasi nyata. 3. Kontrak moral dengan rakyat. Terakhir, dan paling penting, ini adalah bentuk kontrak moral. Prabowo sedang menegaskan, nilailah saya di akhir nanti. Jika saya gagal, hukum saya dengan tidak memilih saya kembali. Dan saya pun tidak akan mencalonkan diri lagi. Prabowo, korupsi, dan musuh tak kasat mata. Ucapan tentang pemberantasan korupsi juga bukan tanpa risiko. Prabowo sadar, ia sedang berhadapan dengan jaringan korupsi yang mungkin lebih tua dari Republik ini sendiri. Sebuah jaringan yang tak hanya menyusup ke birokrasi, tetapi juga ke partai politik, lembaga hukum, bahkan ke media. Ia menyebut, ada rumah penegak hukum yang didatangi. Mobil mereka diikuti. Itu artinya, negara sedang berperang. Tapi bukan perang terbuka. Ini perang intelijen. Perang bayangan. Di mana siapa lawan, siapa kawan, kadang samar. Tapi Prabowo memilih untuk bersuara. Karena diam, dalam konteks ini, sama dengan menyerah. Dan pemimpin sejati tak menyerah pada ketakutan. Ia melawan, sekalipun sendirian. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Poin utama dari semua ini bukan sekadar memuji Prabowo. Tapi memahami bahwa kita semua adalah bagian dari perjalanan ini. Ketika seorang presiden berkata, saya tidak akan maju kalau gagal, maka rakyat harus menjawab dengan satu hal, pengawasan. Kita harus memantau, mencatat, dan mengkritik jika perlu. Prabowo telah membuka pintu evaluasi. Maka mari kita masuk dan mulai bertanya. Apakah janji swasembada pangan berjalan? Apakah pendidikan membaik dalam 1 tahun ke depan? Apakah BUMN menjadi lebih bersih? Apakah kasus Harun Masiku akan dibuka? Apakah mafia tanah dan tambang dibongkar? Jika jawabannya ya, maka Prabowo layak lanjut. Jika tidak, maka sebagaimana janjinya, ia sendiri yang akan mundur. Kisah yang masih berlanjut. Prabowo mungkin adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Dari militer, ke oposisi, ke kabinet, hingga akhirnya jadi presiden. Tapi satu hal tak bisa disangkal, ia belajar. Dan hari ini, kita melihat seorang Prabowo yang mulai menanggalkan citra garangnya, dan menggantinya dengan ketegasan yang reflektif. Ia tak lagi sekadar ingin berkuasa, tapi ingin berarti.